Alkisah, di Kabupaten Kutai Timur tinggallah sepasang suami istri dengan nama Deapei dan Wuluenlong. Keduanya adalah jelmaan dari matahari dan bulan yang menyinggahi bumi dan menjalani hidup bersama buah hati mereka. Meski sederhana, hari demi hari mereka lalui dengan penuh kebahagiaan. Ketika musim tanam tiba, sang suami yang dikenal ulet dan giat bekerja, Deapei berniat untuk menanam padi di sebuah ladang dekat tempat tinggal mereka. Dibantu sang istri, keduanya mulai mempersiapkan ladang untuk keperluan bercocok tanam. Namun, membakar ladang dan menebang pohon bukan hal mudah untuk dilakukan. Karenanya, Deapei memohon bantuan para emta agar lahan dapat segera diolah. Setelah mendapatkan uluran tangan, Deapei dan sang istri mempersiapkan segala sesuatu termasuk santapan. Semalam sebelumnya, Deapei juga telah memancing sebuah ikan gabus berukuran besar yang kemudian ia letakkan di samping pondok mereka. Hari yang dinanti telah tiba. Para emta berdatangan dan mulai bercocok tanam untuk membantu Deapei. Sebagai istri yang penurut, Wuluenlong mempersiapkan bahan-bahan untuk disajikan pada saat makan siang. Namun, Wuluenlong tidak bisa menemukan lauk untuk dimasak bersama sayur mayur yang ia miliki. Ia pun bertanya kepada sang suami yang tengah bekerja di ladang, "Apa yang harus kita sajikan untuk para emta?" "Potonglah ikan yang telah saya letakkan di samping pondok sebagai lauk," jawab Deapei. Wuluenlong termenung mendengar perkataan suaminya. Dalam pendengarannya, sang suami mengutusnya untuk memotong putri sematawayang mereka untuk menjadi lauk yang akan disantap siang itu. Wuluenlong kembali memastikan dan bertanya dengan lantang, "Apakah lauk bagi sayur untuk jamuan hari ini?" Sang suami bersikeras dengan jawaban yang sama, "Sudah saya bilang, masaklah ikan gabus yang telah saya pancing dan letakkan di samping pondok." Dengan kebingungan luar biasa akibat jawaban serupa yang didengar pertama kali, Wuluenlong berteriak lagi untuk memastikan bahwa pendengarannya tidak mengelabuinya. "Kita belum memiliki lauk apapun, sementara hari sudah beranjak semakin siang. Apa lauk pendamping untuk sayur yang akan saya sajikan?" Kelelahan dan gusar akibat ditanyakan hal yang sama berkali-kali, Deapei berteriak, "Kami semua sudah kelaparan. Apa tidak cukup ikan gabus sebesar itu yang telah saya siapkan?" Potonglah ikan tersebut dan mulai memasak. Wuluenlong menafsirkan perkataan suaminya dengan, "Apakah tak cukup besar putri sematawayang kita untuk dijadikan lauk?" Meski masih dirundung kebingungan, ia pun menuruti perintah suaminya dan membunuh putri sematawayangnya ketika sedang bermain ayunan. Setelah memotong tubuh dan memasaknya, ia meletakkan tulang belulang sang putri di samping tungku kompor. Sekembalinya bercocok tanam, Deapei dan para emta tampak semangat untuk menyantap makan siang yang telah tersaji. Kendati ukuran pondok milik Deapei cenderung kecil, para emta tetap mengantre dengan teratur untuk mendapatkan giliran makan. Deapei dan sejumlah emta yang berkesempatan untuk menyantap makan siang terlebih dahulu tampak puas akan santapan yang disuguhkan Wuluenlong. "Alangkah nikmatnya santapan ini," puji Deapei kepada sang istri. "Sepertinya saya juga menemukan daging di dalamnya. Apakah yang kamu sajikan sebagai lauk?" tanyanya penasaran. Wuluenlong pun menjawab dengan terheran, "Bukankah kau memerintahkan saya untuk memotong anak kita dan menjadikannya lauk?" Terperanjat, Deapei sontak berhenti makan dan bergegas menuju dapur untuk menemukan deretan tulang belulang sang putri di samping tungku kompor. Dirundung amarah, Deapei spontan menuangkan kuah sayur yang panas mendidih ke arah Wuluenlong hingga kulitnya melepuh dan berbekas menjadi luka bakar. Pertikaian keduanya terdengar ke telinga para emta. "Teganya kalian menyajikan tubuh putri sematawayang kalian sebagai lauk," ujar salah satu emta yang kemudian diikuti emta-emta lainnya yang berhamburan meninggalkan pondok. Kelak, para emta yang telah kadung menyantap daging sang putri sematawayang Deapei dipercayai menjadi penyebar ilmu hitam dan ajaran buruk lainnya. Sedangkan sejumlah emta yang belum sempat menyantap daging tersebut menjadi tabib penyembuh nan arif dan bijaksana. Ingin menenangkan diri akibat telah menumpahkan kuah sayur mendidih ke tubuh Wuluenlong, Deapei bertolak ke angkasa. Sebelumnya, ia bertutur kepada Wuluenlong, "Sesungguhnya, kita memang ditakdirkan bersama. Aku tak bisa mencari istri sepertimu, sebagaimana engkau yang tak dapat mencari suami selain diriku. Mungkin kita tidak bisa bertatap muka setiap hari. Akan tetapi, suatu saat akan datang waktu untuk kita bertemu kembali. Kejarlah aku ketika kita sudah sama-sama merindu, sebelum terpisah kembali." Dengan perasaan penuh sesal dan amarah yang membara, ia pun kembali menjadi matahari. Dirundung pilu sekaligus rasa sakit,
Wuluenlong terus mengobati luka bakar yang dideritanya. Perlahan tapi pasti, kondisi kulit Wuluenlong kian pulih. Akan tetapi, terdapat luka di bagian punggung yang belum pulih bahkan berulat dan mulai membusuk karena tidak terjangkau untuk diobati. Ketika Wuluenlong tengah menangis terisak, seekor burung perungguk datang menghampirinya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Wuluenlong?" Wuluenlong lantas menceritakan tragedi yang menimpanya. Setelah itu, Wuluenlong meminta tolong kepada sang perungguk untuk membersihkan sisa luka di punggungnya. Dengan rasa iba dan penuh perhatian, perungguk mulai membersihkan luka dan mencungkil ulat yang bersarang di punggung Wuluenlong. Setiap hari, perungguk selalu datang ke pondok Wuluenlong untuk mengobati lukanya. Acap kali, perungguk bermalam di sana karena merasa enggan untuk meninggalkan Wuluenlong. Seiring berjalannya waktu, perungguk mulai jatuh hati pada Wuluenlong, bahkan sampai mengutarakan niat untuk memperistrinya. Namun, lamaran ini ditolak secara halus oleh Wuluenlong. "Wahai perungguk, aku sudah ditakdirkan bersama Deapi, sang matahari. Tidak ada yang dapat menggantikan posisi diriku dan dirinya sebagai sepasang suami istri, karena hanya kami yang dapat hidup abadi. Jika hari ini kami mati, esok hari kami akan hidup kembali," ujarnya. Kendati sudah terlanjur jatuh hati, perungguk tidak menerima penolakan Wuluenlong. Ia pun bersikeras untuk tetap tinggal di pondok Wuluenlong dan menemaninya. Sesungguhnya, Wuluenlong telah memiliki niat untuk pergi ke angkasa dan meninggalkan perungguk. Lagi pula, ia sudah merasa sehat seperti sedia kala. Namun, ia merasa tak enak hati karena ketulusan perungguk dalam merawatnya. Wuluenlong pun memutar otak dan mencari cara untuk meninggalkan perungguk. Diam-diam, ia telah mengemas barang-barangnya untuk dibawa ke angkasa. Selanjutnya, ia mendapatkan ide untuk mengelabui perungguk dengan sebuah tipu muslihat. Wuluenlong menyembunyikan sepotong bambu yang biasa ia gunakan untuk mencari kutu dan meminta perungguk untuk mencarinya di sekeliling pondok. Wuluenlong kemudian bergegas mempersiapkan barang-barang yang telah ia kemas untuk dibawa ke angkasa. Di tengah pencariannya, perungguk tak kunjung menemukan barang yang dimaksud. Namun, Wuluenlong terus membujuk agar ia meneruskan pencariannya. Sementara itu, Wuluenlong mulai menebar beras di sekeliling pondok sebagai ritual untuk terbang ke langit. Perungguk berteriak untuk menyampaikan amarahnya karena merasa dikelabui. Namun, ia tertegun ketika melihat Wuluenlong sudah terbang bebas di angkasa dan perlahan menjelma menjadi bulan. Bekas luka bakar di punggung Wuluenlong menjadi permukaan tidak rata yang terdapat pada bulan. Perungguk dengan segera terbang mengejar Wuluenlong hingga batas ketinggian yang dapat dicapainya. Setelah itu, ia kembali turun ke bumi dan hanya dapat meratapi kepergian Wuluenlong dengan pilu. Setiap merindukan Wuluenlong, ia duduk termenung pada malam hari dan menunggu kemunculan sang bulan. Selepas meninggalkan bumi dan mendiami angkasa, pertemuan antara Deapi dan Wuluenlong yang telah berubah wujud akhirnya tidak pernah terjadi. Sebagaimana bumi yang terus berputar beserta matahari dan bulan yang silih berganti menyinari bumi dalam waktu berbeda. Maka dari itu, keduanya hanya dapat bertemu saat gerhana matahari maupun bulan terjadi. Sejatinya, gerhana adalah gambaran dari Wuluenlong yang berhasil mengejar Deapi untuk melepas rindu. Nah, begitulah adik-adik, cerita rakyat Kalimantan Timur asal-usul gerhana matahari dan bulan. Dari kisah ini, terdapat sejumlah pelajaran yang dapat dipetik. Di antaranya adalah untuk menjadi lebih awas dan hati-hati dalam bertindak dan berucap, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, kesalahpahaman, maupun kerugian pada orang lain. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan seseorang untuk tidak memaksakan perasaan kepada orang lain, sebesar apapun perasaan yang dilabuhkan. Karena perasaan adalah sesuatu yang tidak dapat dikontrol dan rasa cinta haruslah tumbuh secara alamiah. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe untuk mendukung channel ini. Serta aktifkan lonceng notifikasi, agar tak ketinggalan kisah-kisah menarik dari dongeng Nusantara lainnya. Selamat malam dan semoga mimpi indah.